Anda kembali bersama dengan kami di Indonesia Business Forum. Tadi ada sejumlah uji kemudian yang sudah dilakukan oleh pemerintah, khususnya dari Kementerian SDM terkait dengan B50. Tapi saya mau tanya juga ke Pak Satya. Pak Satya, untuk B50 banyak yang mengatakan bahwa ini bisanya di spek 2012 ke bawah untuk mobil khususnya. Anda menilainya bagaimana nih untuk Dan? Apakah ini nanti bisa digunakan oleh khalayak masyarakat luas atau bagaimana? Ya. Jadi begini, di Dewan Energi Nasional itu kebetulan salah satu tupoksinya itu adalah melakukan pengawasan di sektor energi yang sifatnya lintas sektor. Jadi kita diskusikan, jadi ide daripada pemerintah untuk B50 tentunya akan kita berusaha supaya itu betul-betul bisa dijalankan dengan baik tanpa ada keluhan ya. Maka kenapa manufacturers juga sangat penting untuk memahami. Jadi manufacturers yang di Jepang ataupun kalau di Indonesia kita punya Pindad, ya Pindad bisa mengadjust ya supaya B50 itu betul-betul bisa dijalankan dengan baik ya. Karena kita coba undang juga Gaikindo ya, karena mereka yang mengatakan spare partnya sering ganti misalkan. Nah itu kan keluhan-keluhan yang kita tampung. Di samping itu juga kita berbicara dengan Kementerian Pertanian ya, karena peningkatan menjadi P50 kan otomatis CPO-nya ketarik ke transportasi. Ya. Padahal kita the biggest CPO exporter. Ya bagaimana meningkatkan produktivitas ya. Jadi kalau produktivitasnya juga ditingkatkan, terutama misalkan yang selama ini dikelola oleh masyarakat itu sekitar 40%. Kalau dia bisa sampai 4-5 juta ton ya, misalkan per hektar 5 ton per hektar ya, atau bisa lebih daripada itu, maka itu akan bagus ya. Lebih efektif ya. Akan lebih efektif sehingga B50-nya jalan ya. Tetapi posisi Indonesia untuk CPO-nya juga bagus. Itu kan sesuatu yang sekarang betul-betul kita godok dan kita diskusikan. Maka kenapa yang ide daripada pemerintah tadi, coba saya akan mengutip angka ya, karena memang sangat signifikan. B40 saja ya, itu kita sudah menghemat solar itu sebesar 15,65 juta kiloliter. 15,65 juta kiloliter. Itu setara dengan 139,8 triliun. Bayangin itu B40 ya, kalau nanti menjadi B50 tentunya itu akan menjadi lebih besar lagi. Untuk etanol ya, kalau kita menggunakan etanol E5 ya, itu penghematan gasolinnya sekitar 60.000 kiloliter. Itu setara dengan 26,13 miliar. Itu E5 ya. E5 saja. Ya, nanti kan E juga akan bergerak. Baik. Maka hal-hal yang seperti ini menurut saya kontribusinya besar terhadap ketergantungan kita pada pada impor. Pada impor. Ya, maka kenapa program ini mesti kita dorong. Tetapi akses daripada program ini ya terutama kepada performance daripada kendaraan dan lain sebagainya, ya itu harus diperhatikan. Baik. Ya kan diperhatikan oleh manufacturer, diperhatikan juga oleh pengguna daripada mobil yang mempunyai BBM-nya menjadi B50 supaya tidak ada awareness dari masyarakat supaya tidak komplain gitu di kepelana hal ini dan nanti tujuan ataupun capaian untuk surplus solar ini benar-benar bisa tercapai khususnya di tahun 2026 ini. Saya ke Prof. Telisa dulu. Prof. Telisa, Anda melihat saat ini apa yang tadi sempat disampaikan juga oleh Mas Jito bahwa ia sampaikan kalaupun nanti harus ada transisi ke listrik, ojek online nggak bisa kalau misalnya yang diberikan hanya 20-30% saja subsidinya. Pun sekarang kalau kita lihat mungkin akan ada subsidi tambahan. Menkyu sudah mengatakan sekitar 100 triliun rupiah. Menurut Anda sebagai ekonom, seharusnya pemerintah bersikap seperti apa? Apa langkah yang harus diambil agar kedua belah pihak mungkin transisi bisa berjalan dengan baik, tapi tidak di satu sisi tidak memberatkan APBN kita? Ya. Jadi kebijakan yang bertahap sih intinya, dan kemudian dengan sosialisasi dan edukasi yang terukur tadi ya. Jadi kita bersama-sama di satu perahu tadi, ada kesadaran bersama, dan kemudian tadi kita betul-betul harus menjadikan ini suatu momentum sih. Jadi dalam komunikasi kebijakan mungkin ya nanti dari Bakom dan sebagainya, bahwa ini betul-betul suatu momentum. Gini, karena selalu kita tuh dari dulu kan pengen mengakselerasi nih EBT ini. Tapi biasanya kalau harga minyak murah itu kita jadi agak lambat lagi akselerasinya gitu. Biasanya nanti inget lagi kalau diingetin lagi dengan kejadian seperti ini. Nah ini harapannya momentum ini menjadikan kita sadar bahwa is emas lah kita transisi ke energi baru terbarukan at all cost kita harus siapkan. Jadi jangan maju mundur lagi nanti kalau harga minyak turun lagi, karena misalkan gini 2022 tuh kita menikmati tren harga minyak dalam 4 tahun ini turun terus. Nah itu biasanya kita jadi agak lambat dalam melakukan akselerasi seperti itu. Nah
Jadi pengalaman geopolitik ini menunjukkan bahwa dunia yang semakin VUCA, yang semakin tidak pasti itu kita memang harus melakukan transisi ini. Nah terus tapi cermatnya bagaimana dari sisi APBN tetap terjaga bahwa gini, tidak mungkin semuanya disubsidi tadi ya, mungkin harapan 50%, tapi kan Betul. kita juga ada realitasnya juga dalam arti bahwa bertahap. Nah kita harus ada terobosan kebijakan. Misalkan ada salah satu kemarin produsen mobil listrik, dia itu bukan menjual tapi dia sewa beli misalkan, jadi menyewa. Karena misalkan kalau menjual kan itu mahal tadi capexnya. Nah, jadi ada inovasi dia car sharing dan atau sewa Baik, Prof. beli tadi list ya. Jadi itu inovasi-inovasi seperti itu mungkin jadi bisa gitu. Dan masyarakat yang penting nih promote dulu, kenal dulu. Nah, mungkin subsidi di awal 10% itu juga bisa jadi Dilakukan artinya sesuai bertahap. dengan bertahap dan Bertahap sesuai dan dengan juga konsisten gitu ya. kemampuan tapi terus konsisten. Oke, seperti baik. Saya ke Prof Enia. Prof Enia harus konsisten nih, jangan sampai ini cuma terjadi karena eskalasi global, tetapi harus dilakukan konsisten sehingga kita bisa mencapai apa yang ingin dituju. Singkat saja, Prof. Betul, dari energi baru terbarukan investasi itu terus naik. Tetapi memang pertumbuhan ekonomi perlu energi yang affordable harganya. Jadi itu salah satu yang kita lihat dan juga kita dorong terus pemakaian energi baru terbarukan. Karena di sisi kalau kita melihat potensi kita dari renewable energy yang intermittent ya Baik. seperti angin dan surya, kita punya hidro dan geothermal. Oke, Itu baik. selalu disebut juga dan ini base load. Ini salah satu pengganti diesel yang sangat bisa langsung masuk begitu. Oke. Nah, dari kondisi yang sekarang ini kita memang jadi melihat kita kalau depends on impor terus ya nggak bisa. Kita harus menjaga ketahanan kita. Kalau ketahanan kita dinilai 6,64 itu mendekati 7, kita harus naik ke 8. Baik. Dan ini kita dorong dari misalnya tadi biodiesel, nanti bioetanol. Oke. Biodiesel itu kita juga berharap ini tidak compete ya, selalu tidak compete dengan makanan. Baik kita bicara bioetanol juga begitu. Kita sekarang sedang berhitung. Nah, dari upaya untuk mengurangi impor ini, Ya. memang kita sudah melakukan penghematan subsidi. Subsidi gitu. memang Iya. sudah dilakukan sebenarnya penghematan yang Betul. ada dan juga Dan- menjaga keseimbangan begitu ya Prof Betul. ya antara energi dan juga pangan. Pangan, Ekspor betul. kita juga. Iya. Oke, Nah baik. kita di program kelistrikan itu Ya. ada upaya kita mengurangi penggunaan diesel. Baik. Jadi program dedieselisasi karena penggunaan diesel di Indonesia itu timur tuh sangat besar dan subsidi kita lari ke sana besar banget. Oke. Nah ini kita coba kurangi nanti dengan renewable energy di mana PLTS dan BESS ya Baik. baterai energi storage system bisa digunakan juga. Bisa digunakan dengan baik nanti untuk renewable energy ini. Saya terakhir ke Bakom. Bakom, paham dan di tengah kondisi seperti saat ini masyarakat mengambil informasi dengan mentah. Bagaimana kemudian Anda sampaikan singkat saja kepada masyarakat agar mengambil informasi dengan utuh, membedakan antara hoax dan fakta. Silakan. Ya tentu yang pertama kita juga bisa melihat pengumuman resmi dari pemerintah dan tidak melakukan asumsi-asumsi. Itu yang pertama. Tapi mungkin saya mau akhiri seperti ini. Litmus test dari Republik ini di tengah ketidakpastian global adalah bagaimana kita keluar dari tantangan ini lebih siap daripada sebelumnya. Bagaimana ketahanan energi hari ini lebih siap dan akan jauh lebih siap di masa depan. Karena kita telah membahas beberapa solusi yang akan diimplementasi. Bedanya apa? Karena kita sudah mengeset deadline-nya. Oke, baik. Indonesia sudah mempersiapkan deadline yang cukup baik untuk nantinya Indonesia bisa terapkan khususnya untuk renewable energy yang menjadi pengganti dari fosil menjadi energi terbarukan dan tidak lagi bergantung terhadap impor. Terima kasih narasumber kita pada malam hari ini, Pak Satya, Prof Telisa, Pak Hamdan, dan juga Prof Enia, dan juga Mas Jito. Terima kasih banyak, dan juga adik-adik mahasiswa. Terima kasih pada malam hari ini. Dan saya Alexandra, terima kasih dan sampai jumpa pekan depan.